bawah tanah merah Sulawesi Tenggara ini tersimpan bahan baku yang kini diperebutkan oleh dunia. Bukan emas, bukan minyak, tetapi nikel. Dan dari sebuah kawasan bernama Pomala Kolaka, dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China, justru memilih bekerja sama dan bersatu. Nilainya pun tidak kecil, nilainya mencapai sekitar 76 triliun rupiah. Saat Washington dan Beijing saling perang tarif, saling membatasi teknologi, bahkan bersaing menguasai industri kendaraan listrik global, di Indonesia, perusahaan Cina dan Amerika malah berbagi saham di proyek yang sama. Ini bukan sekedar proyek tambang. Ini adalah perebutan masa depan industri baterai dunia. Karena siapa yang menguasai nikel, punya peluang menguasai kendaraan listrik. Dan Indonesia kini berada tepat di tengah permainan itu. Ada 3 pemain utama di proyek raksasa Pomala. Yang pertama adalah Huayu, perusahaan asal Zhejiang, Cina, yang menjadi salah satu pemain besar bahan baku baterai dunia. Huayu memasok kebutuhan rantai pasok perusahaan-perusahaan besar seperti CATL dan BYD. Yang kedua, Ford, perusahaan mobil legendaris asal Amerika Serikat yang sudah berdiri lebih dari 1 abad. Ford tahu satu hal penting. Masa depan industri otomotif bukan lagi soal mesin bensin, tetapi baterai. Dan untuk mengamankan pasokan baterai, mereka harus mengamankan nikel. Lalu ada Vale Indonesia, perusahaan tambang yang sudah puluhan tahun menggali tanah Sulawesi. Kini ketiganya dipertemukan oleh satu titik, yaitu titik blok Pomala. Karena di saat hubungan Amerika Serikat dan China memanas, perusahaan dari dua negara itu justru duduk di proyek yang sama. Ini artinya sederhana. Bisnis baterai kendaraan listrik terlalu besar untuk dilewatkan. PT Vale tidak hanya ingin memproduksi nikel, tapi kita ingin memproduksi critical mineral untuk mendorong agenda transisi energi. Gitu. Dan agenda transisi energi ini kan agenda global. Elemen utama dari agenda transisi energi adalah elektrifikasi kendaraan. Buat Ford, tentu saja dia ingin memastikan pasokan nikel sebagai bahan baku baterai mobil listrik. Pertanyaannya buat Ford adalah di mana mereka bisa mendapatkan pasokan nikel yang sustainable. Gitu. Sustainable bukan hanya dalam konteks pasokannya aman dalam jangka panjang, tetapi juga harus memenuhi kaidah-kaidah yang menjadi standar mereka sebagai pabrikan mobil listrik, apalagi di Amerika Serikat. Jadi kalau kita kilas balik ya sejarahnya dulu, Ford tentu saja mereka mengunjungi beberapa perusahaan lah. Mungkin bukan hanya di Indonesia, mungkin di negara lain. Tapi memang kalau kita lihat competitiveness produksi, nggak ada yang ngalahin Indonesia deh, gitu. Dalam hal katakanlah biaya produksi nikel, gitu. Tapi menurut saya bukan hanya biaya produksi nikel, sekali lagi yang saya tegaskan tadi, bagaimana nikel itu diproduksi secara bertanggung jawab. Dan pada saat itu kami bertemu, Ford dan PT Vale, bahkan mereka juga kemudian menyatakan, saya mau mendapatkan pasokan nikel nih dari Indonesia, dan secara spesifik dari PT Vale. Karena mereka sudah mengunjungi operasional kami di Sorowako, dan mereka melihat bahwa apa yang dilakukan PT Vale di Sorowako itu menjadi indikator bahwa kita bisa memenuhi kondisi-kondisi yang memang dipersyaratkan untuk pabrikan mobil sekelas Ford. Nah, pertanyaannya kan, oke, kamu butuh nikel, saya punya nikel, tapi kita nggak punya teknologinya nih, gitu. Makanya kemudian Huayu itu bergabung sebagai teknologi partner. Huayu kemudian membawa teknologi pengolahan aspal, sedangkan Ford kemudian menjadi off-taker, gitu ya, menjadi pihak perusahaan yang memang akan mengambil produk nikel tersebut. Saat itu juga pertanyaan terbesar adalah apakah bisa kemudian 3 pihak ini, PT Vale, Huayu, Ford itu menyamakan persepsi tentang proses operasional aspal dan proses konstruksi aspal. Banyak orang memandang bahwa ini susah nih menyatukan 3 perusahaan, apalagi yang satu Cina, yang satu Amerika. Tapi menurut saya pribadi, ketika kita memang betul-betul aspirasinya itu sama, dalam diskusi walaupun tidak mudah, kita
pada akhirnya bisa menyepakati hal-hal yang menurut saya sifatnya cukup mendasar. Seperti contohnya, kita berbicara beberapa bulan ya, nggak cepat memang, tentang standar-standar lingkungan yang memang harus dipenuhi oleh KNA ya, sebagai perusahaan GV antara 3 pihak. Kemudian bagaimana kita memenuhi standar itu, dan apakah standar itu bisa dicapai pada saat konstruksi, atau harus dalam tanda kutip harus gradual, dan bagaimana caranya, siapa yang bertanggung jawab, itu semuanya kita bicarakan. Gitu. Jadi ini sebagai salah satu tanda atau salah satu menurut saya pesan yang sangat kuat ketika 3 pihak memang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, apapun yang kemudian menjadi persyaratan, apapun yang menjadi keraguan itu bisa kita jawab dengan baik. Jawabannya mungkin pragmatis. Dunia membutuhkan baterai membutuhkan nikel, dan Indonesia memiliki cadangan terbesar yang sulit diabaikan. Dari jauh, proyek raksasa ini terlihat seperti kota industri baru. Kren menjulang tinggi, truk raksasa bergerak tiada henti, dan suara konstruksi terdengar hampir sepanjang hari. Saya Malia, melaporkan dari Kolaka. Inilah jantung proyek Pomala, teknologi HPAL atau High Pressure Acid Leach. Teknologi yang digunakan untuk mengolah biji nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai. Biji nikel dicampur asam, diproses dalam tekanan dan suhu tinggi, lalu menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP. Bahan inilah yang nantinya diproses lagi menjadi komponen baterai mobil listrik. Saat ini, tambang disebut sudah lebih dari 70% selesai. Sementara pembangunan smelter HPAL juga terus dikebut. Yang menarik, meski proyek belum rampung sepenuhnya, aktivitas bisnis sudah berjalan. Pada Februari 2026, ore pertama sudah dikirim. Artinya, proyek ini mulai menghasilkan uang, bahkan sebelum seluruh fasilitas selesai dibangun. Skala proyek ini pun benar-benar masif. Feed Preparation Plant berdiri seperti labirin baja. Autoclave berukuran raksasa terlihat seperti tabung futuristik dari film science fiction. Dan semua dibangun di atas tanah yang beberapa tahun lalu masih berupa bukit hijau dan jalan tanah. Pomala sekarang tidak lagi tidur lebih awal. Lampu proyek menyala sepanjang malam. Detaknya terasa seperti kota industri yang baru lahir. Tapi, proyek sebesar ini selalu memunculkan pertanyaan penting. Siapa yang benar-benar menikmati manfaatnya? Lebih dari 5.000 tenaga kerja disebut terlibat di proyek ini. Namun warga lokal ingin memastikan, jangan sampai mereka hanya jadi penonton di tanah sendiri. Bagi sebagian warga, proyek ini membuka peluang baru. Warung menjadi ramai, kontrakan penuh, jasa transportasi hidup, dan ekonomi bergerak lebih cepat dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun di sisi lain, ada juga kekhawatiran, yaitu soal lingkungan, soal perubahan sosial, dan soal apakah warga lokal mendapatkan posisi strategis atau hanya pekerjaan level bawah. Inilah wajah nyata hilirisasi. Bukan cuma angka investasi dan ekspor saja, tetapi tentang bagaimana sebuah proyek global mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Di balik proyek besar, selalu ada tarik-menarik kepentingan. Salah satu isu penting di Pomala adalah soal kuota produksi. Vale disebut hanya mendapatkan izin sekitar 30% dari volume yang diajukan. Sementara smelter membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Industri berkata, investasi butuh kepastian. Sedangkan pemerintah memiliki argumen berbeda. Produksi harus dikendalikan, cadangan harus dijaga, lingkungan harus diperhatikan, dan negara ingin memastikan nilai tambah tetap tinggal di Indonesia. Di saat yang sama, Indonesia kini berada di posisi strategis.
Amerika membutuhkan pasokan mineral kritis. China ingin mempertahankan dominasi rantai pasok baterai. Dan Indonesia menjadi salah satu pusat pertarungan ekonomi baru dunia. Pertanyaannya, apakah Indonesia hanya akan menjadi pemasok bahan baku? Atau benar-benar naik kelas menjadi pemain utama industri teknologi global? Dulu, banyak orang melihat Sulawesi hanya sebagai daerah tambang. Kini, dunia melihatnya sebagai pusat masa depan energi baru. Dari tanah merah Pomala, nikel diolah menjadi bahan baterai. Baterai masuk ke mobil listrik, dan mobil-mobil itu akan melaju di jalanan Amerika, Eropa, hingga China. Namun satu pertanyaan tetap penting. Saat dunia menikmati keuntungan transisi energi, apakah masyarakat lokal juga ikut merasakan masa depannya? Apakah anak-anak Kolakan nanti hanya melihat truk tambang lewat, atau benar-benar memiliki kesempatan menjadi bagian dari industri global ini? Pomala hari ini bukanlah cuma proyek industri. Ia adalah ujian besar bagi Indonesia. Ujian tentang hilirisasi, tentang keberanian mengelola sumber daya sendiri, dan tentang apakah kekayaan alam Indonesia benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. Karena bila proyek ini berhasil, Indonesia tidak lagi sekedar menjual tanah. Kita menjual masa depan, dan dunia sedang menyaksikannya. Di tengah booming nikel dan kendaraan listrik, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan publik. Yang pertama, transparansi proyek harus terus dijaga. Masyarakat perlu tahu dampak lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan daerah. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Tanpa pendidikan dan pelatihan teknis, masyarakat sekitar tambang bisa tertinggal di tengah industri yang terus berkembang. Dan yang ketiga, pengawasan lingkungan harus ketat. Karena investasi tidak boleh mengorbankan kualitas air, laut, dan ruang hidup masyarakat dalam jangka panjang. Yang terakhir, Indonesia punya peluang besar menjadi pemain utama baterai dunia. Tapi, keberhasilan sejatinya bukan hanya sekedar soal ekspor dan investasi saja, melainkan juga apakah rakyat di sekitar tambang ikut tumbuh bersama industrinya.